Alkitab adalah pewahyuan khusus yang Tuhan berikan kepada dunia dan khususnya kepada orang yang percaya kepada Kristus untuk menjadi pedoman dan penuntun hidup sampai nanti tiba kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita membedah Alkitab, sebenarnya Alkitab terbagi atas dua segmen atau dua struktur, di mana bagian pertama kita kenal dengan janji dan bagian kedua kita kenal dengan perintah. Dalam hal ini, secara teologis, janji selalu didahului oleh perintah atau perintah selalu mendahului janji. Contoh, kita bedah satu bagian Alkitab di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Hal ini setara dengan yang dikatakan dalam versi New King James Version, "But seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added to you." Akan ditambahkan, benar. Dari sini kita bisa bedah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kalau kita baca di ayat 32 dan ke atas, itu ada makanan, pakaian, minuman, atau kalau sekarang kita relevansikan itu segala sesuatu yang menjadi kebutuhan primer kita. Sandang, pangan, papan, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang secara pribadi menjadi kebutuhan yang harus kita penuhi sehari ke sehari untuk menopang kehidupan kita. Di sini kita tahu bahwa tugas kita adalah perintah, tugas Tuhan adalah janji, tugas kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tugas Allah menyediakan kebutuhan atas kehidupan kita. Cukup menarik dikatakan Tuhan pada ayat berikutnya, semua itu dicari oleh orang yang kurang percaya. Semua itu dicari oleh orang-orang di seluruh dunia. Kenapa kamu masih belum percaya kepadaku? Di sini harusnya kita pelajari bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk kebutuhan hidup kita. Ada satu kata bijak dikatakan begini, Tuhan memelihara kehidupan seekor burung pipit. Ketika dia tidur, Tuhan sudah menyiapkan ulat untuk besok dia makan. Tapi ketika Tuhan menyiapkan berkat untuk burung pipit itu, Tuhan tidak lantas mencampakkan ulat ke sarang burung pipit itu. Burung itu harus bangun, terbang, mengais tanah, mencari ulat, dan dengan demikianlah dia bertemu dengan berkat Tuhan berupa ulat. Terlebih juga kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu bangun, bekerja. Ada orang yang pakai ayat begini, Tuhan memberikan berkatnya ketika kita tidur. Iya, benar. Tapi itu tidak bisa ditafsirkan secara harafiah. Karena itu tertulis di kitab Mazmur, kitab sastra. Artinya ada kemungkinan di situ perlu terjemahan untuk yang sifatnya sastra. Seperti kita menerjemahkan puisi atau menerjemahkan prosa-prosa dan lain sebagainya. Ketika dikatakan Tuhan menyediakan berkat ketika kita sedang tidur, artinya tidur itu adalah saat di mana kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Tapi disitulah Tuhan menyerahkan berkat-berkatnya. Itulah kenapa Paulus berkata, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kembali kepada pembahasan ini. Kita sebagai orang percaya dalam komunitas, anggota tubuh Kristus, anggota gereja ini, ada namanya perintah, ada namanya janji, ada namanya tugas, ada namanya tanggung jawab, dan ada namanya hak. Dan setiap tugas, setiap hak, setiap aturan ini akan punya dampak yang namanya ganjaran. Bisa berbentuk reward atau upah, bisa berbentuk punishment atau hukuman. Tapi tentu setiap rules yang dibuat, setiap aturan yang dibuat itu demi kepentingan tim, demi kepentingan komunitas. Tentu aturan tidak boleh memberatkan anggota dari komunitas. Dan tentu juga setiap anggota komunitas juga bertanggung jawab untuk berkontribusi untuk kemajuan komunitasnya. Kita andaikan saja seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara punya asisten rumah tangga. Kita sebut saja namanya Juleha. Kita sebagai tuan, sebagai pimpinan, sebagai majikan berkata kepada Juleha, "Hei Juleha, ini nih tahun baru. Nanti kalau kamu beresin rumah ini, tidak ada debu, gelas bersih, masaknya juga rasanya enak, tidak kelebihan atau kekurangan garam, dan kamu menjadi asisten rumah tangga yang baik. Nanti di akhir tahun, aku akan kasih kamu sebuah sepeda motor." Di sini kita bisa bedah perintah
adalah supaya menjadi asisten rumah tangga sesuai dengan paparan yang disampaikan oleh kita sebagai majikan. Dan janji sebuah sepeda motor di akhir tahun. Lantas bagaimana bila tiba-tiba si Juleha ini rumah nggak pernah disapu, gelas jangankan dibersihkan malah pecah semua, setiap bulan kita harus membeli berlusin-lusin gelas, dan kita merasa, wow, seakan-akan saya tidak punya asisten rumah tangga di sini. Dan kita pun harus terjun mengerjakan sendiri bulan Januari sampai bulan November sampai Desember. Dan yang lebih parahnya, di bulan Desember si Juleha dengan semangatnya berkata, "Tuan, Nyonya, Pak, ini sudah akhir tahun. Bapak kan pernah berjanji di awal tahun akan memberikan saya sebuah sepeda motor. Bagaimana perasaan Anda bila Anda menjadi majikan?" Itu saya yakin itu bisa diulek itu si Juleha. Itu bisa Anda jadikan Juleha penyet begitu loh, atau Juleha bakar. Tapi jujur Bapak Ibu, saya menemukan orang Kristen pun kayak gitu. Dia sibuk ngurusin janji Tuhan atas hidupnya, tapi dia nggak sibuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Padahal mulai dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan kalau lihat nanti di Wahyu pasal 21-22, tetap ada yang namanya hubungan tanggung jawab, ada hubungan perintah, dan ada hubungan janji Tuhan di sana. Tugas kita fokus pada perintah yang kita terima. Tugas Tuhan fokus kepada janjinya dalam kehidupan kita. Tidak perlu mengatur Tuhan, tidak perlu mendikte Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi janjinya. Cukup percaya, cukup lakukan, dan cukup berharap. Kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya berdoa untuk usaha saya berdoa untuk keluarga saya berdoa untuk masa depan saya, pendidikan saya, dan Bapak, Ibu, Saudara sudah berjuang dan belum mendapatkannya. Jangan buru-buru mengatakan bahwa Tuhan sudah lupa janjinya. Bisa jadi hal itu adalah jawaban Tuhan atas kehidupan kita. Saya punya pemikiran sederhana begini. Ketika saya menggumuli sesuatu, mengharapkan sesuatu, memperjuangkan sesuatu, dan saya pikir yang saya lakukan sudah baik adanya, tapi kenyataannya Tuhan memberikan jawaban yang tidak sesuai ekspektasi saya hanya punya dua kesimpulan. Yang pertama, karena saya berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan jawaban Tuhan berbeda, artinya Tuhan mau gantikan sesuatu yang baik dengan yang lebih baik. Atau yang kedua, kemungkinan besar Tuhan setuju dengan apa yang saya doakan. Hanya Tuhan melihat bahwa saya belum siap untuk itu. Saya butuh waktu untuk menyiapkan diri untuk itu, memperbesar kapasitas saya, dan juga benar-benar berserah kepada Tuhan. Sehingga bila mana nanti saya mendapatkan semua yang saya perjuangkan, saya berkata, kekuatanku sudah selesai. Kalaupun aku mendapatkan ini mujizat Tuhan, biarlah namanya saja yang dipermuliakan. Do the best and God will do the rest. Lakukan saja bagian kita. Bukankah kita bertanggung jawab kepada Tuhan? Dan pada akhirnya, ingatlah Tuhan pernah berkata, lebih baik langit dan bumi lenyap daripada satu iota pun, satu bagian terkecil pun dari janji Tuhan tidak digenapi. Kalau ada pribadi di dunia ini, di alam semesta ini, yang kata-katanya bisa kita pegang hanya satu, Tuhan. Dia mempertaruhkan segala reputasi langit dan bumi demi tercapainya dan terpenuhinya janjinya bagi kehidupan kita. Jangan pernah ragukan Tuhan. Fokus, lakukan bagian kita di komunitas, di keluarga, dimanapun. Perintah dan janji. Fokus kita perintah, fokus Tuhan janji. Percayalah, segala doa, segala harapan, dan segala keberhasilan dan mujizat Tuhan menyertai kehidupan kita. God bless you.